Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video handsome kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 3. Di sini saya akan melakukan praktik atau konfigurasi serta penjelasan dari modul 518 paket tracer configure numbered standard IPv4 ACLS. Jadi praktik ini itu bertujuan untuk memahami cara merencanakan, membuat, menerapkan, dan menguji standar akses control list atau standar ACL pada router Cisco ya. Nah, sebelumnya standar ACL itu merupakan aturan pada router yang digunakan untuk mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat IP sumber. Nah, pada praktik kali ini ACL itu akan dikonfigurasikan pada router 2 dan router 3 untuk membatasi komunikasi dari jaringan tertentu tanpa mengganggu komunikasi jaringan lainnya. Di sini terdapat router 1, terdiri dari router 1, router 2, dan router 3 ya. Kemudian PC 1, PC 2, dan PC 3 serta satu web server. Nah, seluruh alamat IP dan routing EIGRP itu telah dikonfigurasikan sebelumnya. Sehingga pada praktik ini saya akan fokus pada konfigurasi ACL-nya. Langsung aja kita mulai praktiknya pada part pertama, step 1. Kita okein aja. Jadi pertama ini plan A ya. Ini kita coba kita kecilin. Nah, ini dia. Di sini dia masih 0% ya completionnya. Persentasenya masih 0%. Jadi part 1 plan and ACL implementation. Di step 1 di sini memeriksa konfigurasi dan konektivitas jaringan. Sebelum ACL diterapkan, di sini terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh perangkat pada jaringan itu dapat saling berkomunikasi. Pemeriksaan ini tentunya penting ya, karena jika terdapat kegagalan koneksi sebelum ACL dipasang, maka masalah tersebut kemungkinan berasal dari konfigurasi alamat IP atau routing, bukan dari ACL. Sini kita buka PC 1, kemudian kita ke desktop, kan ini desktop, lalu kita command prompt. Di sini saya akan melakukan ping dari PC 1 menuju PC 2 ya. PC 1 ke PC 2. Ping 192 168 11.10. Di sini replay ya, replay. Jadi di sini PC 1 itu dapat berkomunikasi dengan PC 2. Selanjutnya kita lakukan ping dari PC 1 menuju web server. Itu web servernya di 20.254. 20.254. Kita tunggu. Nah, di sini PC 1 itu dapat mengakses web server sebelum ACL itu diterapkan ya. Kemudian kita lakukan ping dari PC 1 menuju PC 3. Ping 192.168, di sini 30.10 ya. 30.10. Di sini juga antara PC 1 dan PC 3 itu bisa saling terkoneksi ya. Nah, sebelum ACL dikonfigurasikan, seluruh pengujian seharusnya itu di sini kan berhasil ya.
Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa alamat IP dan routing EIGRP itu pada topologi itu telah bekerja dengan baik. Lanjut pada step kedua, menganalisis kebijakan jaringan dan penempatan ACL. Di sini terdapat dua kebijakan yang harus diterapkan. Kebijakan pertama itu diterapkan pada router 2, jaringan 192.168.11.0/24, yaitu jaringan tempat PC2 berada. Tidak diperbolehkan mengakses web server pada jaringan 192.168.20.0/24. Namun perangkat dari jaringan lain itu tetap diperbolehkan mengakses web server. Karena standar ACL hanya memeriksa alamat IP sumber, ACL itu sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan jaringan tujuan. Oleh karena itu, ACL pada router 2 itu akan ditempatkan pada interface Giga Ethernet 0/0 dengan mengarah keluar atau out. Nah, karena interface tersebut itu mengarah menuju jaringan web server. Kebijakan kedua itu diterapkan pada router 3, yaitu jaringan 192.168.10.0/24, yaitu jaringan tempat PC1 berada. Tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan jaringan 192.168.30.0/24, yaitu jaringan tempat PC3 berada. Sementara itu, jaringan lain itu tetap diperbolehkan berkomunikasi dengan PC3. ACL pada router 3 juga akan ditempatkan pada interface Giga Ethernet 0/0 dengan arah keluar atau out, karena interface tersebut mengarah menuju jaringan PC3. Dengan penempatan tersebut, ACL hanya membatasi komunikasi sesuai kebijakan tanpa memblokir lalu lintas lain yang masih diperbolehkan. Lanjut aja di sini konfigurasinya ya. Konfigurasi, apply, dan verifikasi standar ACL. Jadi di sini step 1, mengkonfigurasi dan menerapkan ACL pada router 2. Kita buka router 2. Di sini kita akan membuat standar ACL bernomor 1 pada router 2. Kita enter dulu. Kita enable, lalu configure terminal. Selanjutnya kita akan membuat aturan ACL untuk menolak paket yang berasal dari jaringan 192.168.11.0/24. Jadi di sini access list ya 1 dini 192.168.11.000.000.255. Nah, jadi angka 1 itu merupakan nomor standar ACL yang digunakan. Lalu bagian dini 192.168.11.0 itu berarti paket yang berasal dari jaringan tersebut itu akan ditolak. Sementara itu 0.000.255 itu merupakan wildcard mask yang mewakili seluruh alamat IP dalam jaringan 192.168.11.0/24. Nah, setiap ACL itu memiliki aturan tersembunyi berupa DNI yang secara otomatis menolak seluruh paket yang tidak cocok dengan aturan sebelumnya. Karena itu, saya perlu menambah peraturan untuk mengizinkan lalu lintas dari jaringan lainnya. Di sini kita tambahkan access list 1 permit any. Oke, nah perintah ini tuh digunakan untuk mengizinkan seluruh paket selain paket yang berasal dari jaringan 192.168.11.0/24. Setelah ACL ini udah kita buat ya, kita keluar dari mode konfigurasi, kita manage ya. Kita periksa nih isi ACL. Kita gunakan perintah show
show access list. Nah, perintah itu digunakan untuk memastikan bahwa aturan ACL telah dibuat dengan benar. Nah, di sini kelihatan ya. 10 dan ini 192.168.11.000.255 ini. Hasilnya di sini menampilkan aturan penolakan untuk jaringan 192.168.11.0/24 dan aturan izin untuk seluruh jaringan lainnya. Selanjutnya, ACL harus diterapkan pada interface router agar dapat bekerja. Di sini kita kembali ke mode konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0. Jadi interface Giga Ethernet 0/0. Oke, sudah masuk. Nah, jadi interface tersebut terhubung menuju jaringan web. Selanjutnya, di sini saya akan menerapkan ACL nomor 1 pada arah keluar dengan perintah IP access group 1 spasi O. Nah, perintah ini itu berarti seluruh paket yang keluar dari interface Giga Ethernet 0/0 akan diperiksa menggunakan ACL nomor 1. Dengan konfigurasi ini, paket dari jaringan 192.168.11.0/24 yang menuju web server itu akan ditolak, sedangkan paket dari jaringan lain itu tetap diperbolehkan. Oke, kita keluar aja karena udah selesai. Nah, di sini presentasinya 50%. Kita lanjut pada step 2. Step 2 mengkonfigurasi dan menerapkan ACL pada router 3. Di sini kita akan membuat standar ACL bernomor 1 pada router 3. Di sini kita enable lagi. Kita masuk mode konfigurasi, konfigur terminal. Selanjutnya kita akan membuat aturan untuk menolak paket yang berasal dari jaringan 192.168 ini ya 10.0/24. Kita gunakan perintah access list 1 1Deni 192.168 10.0 spasi 0 nya 3 kali titik 255. Nah, perintah ini tuh berarti seluruh paket yang berasal dari jaringan PC1 akan ditolak ketika melewati interface tempat ACL diterapkan. Agar lalu lintas dari jaringan lainnya tetap diperbolehkan, di sini saya menambahkan seperti tadi lah ya, access list 1 and permit any ya. Jadi perintah tersebut mengizinkan seluruh paket dari jaringan selain 192.168.10.0/24. Kita keluar aja. Udah, kita lihat ya. Kita show lagi. Show access list. Sini menampilkan aturan penolakan untuk jaringan 192.168.10.0/24 dan aturan izin untuk seluruh jaringan lainnya. Kita lanjut lagi. Nih ya. Kita masuk mode konfigurasi terminal, mode konfigurasi, baru kita masuk interface Giga Ethernet 0/0. Lalu jadi interface Giga 0/0 itu mengarah menuju jaringan 192.168.30.0/24, yaitu jaringan tempat PC3 berada. Selanjutnya, di sini kita akan menerapkan ACL nomor 1 pada arah keluar dengan perintah IP access group 1 O.
Nah, teman-teman, dengan konfigurasi ini, paket dari jaringan 192.168.10.0/24 yang menuju PC 3 itu akan ditolak. Sementara itu, paket dari jaringan lainnya itu tetap diperbolehkan. Setelah selesai, kita keluar aja. Udah. Nah, step 3-nya di sini kita verifikasi. Setelah ACL pada router 2 dan router 3 selesai dikonfigurasikan, langkah berikutnya adalah kita melakukan verifikasi. Pertama, di sini saya akan memeriksa penempatan ACL pada interface Giga Ethernet 0/0 menggunakan perintah di router 2 aja dulu. Di sini show IP interface Giga Ethernet 0/0. Nah, perintah ini itu digunakan untuk melihat ACL yang diterapkan pada interface baik pada arah masuk maupun arah keluar. Ini ya, ada keterangan ini. Jadi keterangan tersebut itu menunjukkan bahwa ACL nomor 1 telah diterapkan pada arah keluar interface Giga Ethernet 0/0. Di sini kita juga lihat ya, show running config. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang aktif pada router. Nah, itu di Giga Ethernet 0/0 ya, kelihatan. Oke, udah. Di sini kita pengujian ping lagi ya, dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Ini ya tadi. 192.168.11.10. Di sini pingnya berhasil karena komunikasi PC 1 dan PC 2 itu telah diblokir oleh ACL. Lalu pengujian dari PC 1 ke web server. (20.254). Di sini juga berhasil ya, karena ACL pada router 2 itu hanya menolak paket dari jaringan 192.168.11.0/24. Nah, lanjut pada PC 2. Ping 192.168.20.254. Di sini gagal ya, karena paket itu berasal dari jaringan 192.168.11.0/24 yang telah diblokir oleh ACL pada router 2. Balik lagi ke PC router 1. PC 1. Confirm. Di sini 30.10 ya, ping dari PC 1 ke PC 3. Di sini gagal ya, karena paket itu berasal dari jaringan 192.168.10.0/24 yang telah diblokir oleh ACL pada router 3. Sementara dari PC 2 ke PC 3 ya, di sini dia 30.10. Nah, di sini berhasil karena jaringan 192.168.11.0/24 tidak diblokir oleh ACL pada router 3. Nah, di sini
Di PC3 terakhir ya, kita ping ke web server, ping 192.168.20.254. Nah, di sini berhasil karena jaringan PC3 itu tidak termasuk dalam aturan yang diblokir. Nah, di sini seluruh pengujian selesai. Kita akan kembali memeriksa ACL pada router 2 dan router 3. Terakhir ya ini. Show access list. Di sini terlihat jumlah paket yang cocok dengan setiap aturan ACL. Bagian DNI itu menunjukkan jumlah paket yang ditolak, sedangkan bagian permit any itu menunjukkan jumlah paket yang telah diizinkan. Jumlah match yang ditampilkan itu berbeda-beda ya, 10-20, tergantung pada jumlah paket ping yang dikirim selama pengujian. Ya, router 2 juga gitu sama. Jadi di sini persentasenya udah 100. Udah selesai semua kita konfigurasikan. Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, standar number IPv4 ACL itu berhasil dikonfigurasikan dan diterapkan pada router 2 dan router 3. Pada router 2, ACL itu digunakan untuk menolak akses dari jaringan 192.168.11.0/24 menuju web server. Pada router 3, ACL digunakan untuk menolak komunikasi dari jaringan 192.168.10.0/24 menuju jaringan 192.168.30.0/24. Aturan DNI digunakan untuk menolak paket dari jaringan tertentu, sedangkan permit any itu digunakan untuk mengizinkan seluruh paket lainnya. ACL kemudian diterapkan pada interface Giga Ethernet 0/0 dengan arah keluar menggunakan perintah IP access group 1O. Hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibatasi berhasil ditolak, sedangkan komunikasi lain yang tidak termasuk dalam aturan ACL itu tetap berjalan. Demikian praktik terkait dari bagian 518 ya, paket tracer, configure number standar IPv4 ACL yang telah saya lakukan. Melalui praktik ini, di sini kita dapat memahami proses perencanaan, konfigurasi, penerapan serta pengujian standar ACL pada router Cisco. Saya rasa cukup terkait dari konfigurasi serta penjelasan pada video kali ini. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.